Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai boost converter, di mana di sini untuk boost converter sendiri memiliki tujuan percobaan atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui komponen yang digunakan dalam rangkaian boost converter. Kemudian yang kedua adalah memahami prinsip kerja dari boost converter tersebut. Sebelumnya kita pahami terlebih dahulu apa itu boost converter. Jadi di sini pada dasar teori juga sudah dijelaskan bahwa boost converter atau step up converter adalah DC to DC power converter dengan tegangan output yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tegangan inputnya. Nah, jadi karakteristik dari boost converter ini yaitu adalah tegangan output akan selalu lebih besar dibandingkan dengan tegangan inputnya. Jadi secara garis besar, boost converter ini dapat digunakan untuk menaikkan tegangan dari tegangan input yang lebih rendah menjadi tegangan output yang jauh lebih tinggi. Nah, pada gambar rangkaian di sini bisa dilihat ini merupakan gambar rangkaian sederhana boost converter, di mana untuk komponen-komponen yang digunakan ada tentunya adalah input, kemudian induktor, MOSFET, dioda, kemudian kapasitor, dan juga ada resistor. Nah, kalau kita perhatikan di sini antara rangkaian boost converter dengan buck converter yang kita bahas di bab sebelumnya, ada perbedaan dari letak induktor dan juga letak dari MOSFET. Nah, bagaimana nanti pengaruh dari peletakan induktor dan juga MOSFET ini? Mari kita lihat di prinsip kerja dari boost converter ini. Nah, ini sudah memasuki prinsip kerja. Nah, langsung saja saya masuk ke prinsip kerja yang pertama. Nah, jadi di sini untuk boost converter pada saat MOSFET dia on atau dalam keadaan tertutup, maka di sini arus akan mengalir langsung melalui induktor, kemudian menuju ke MOSFET dan langsung menuju ke polaritas negatif dari DC inputnya. Walaupun sebenarnya di sini dioda juga dalam keadaan reverse. Hanya saja biasanya kalau sebuah arus tentunya akan mencari jalur terdekat untuk menuju ke polaritas yang negatifnya. Maksud saya dari polaritas positif ke negatifnya itu pasti akan mencari jalur terdekat. Nah, di sini memang bisa sebenarnya menuju ke dioda 1, namun karena MOSFET di sini dalam keadaan tertutup, tentunya akan lebih dekat menuju ke polaritas negatif di sini melalui MOSFET, tidak melalui diodanya. Nah, pada saat MOSFET on di sini, induktor itu menyimpan energi berupa arus. Maksud saya menyimpan arus, sehingga nanti pada saat MOSFET-nya ini off. Nah, di sini pada saat MOSFET off, ini adalah rangkaian ketika MOSFET off, maka polaritas dari induktor juga akan berubah. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, di sini pada saat MOSFET ini on, polaritas induktor di sebelah kiri itu lebih positif dibandingkan polaritas sebelah kanan. Sedangkan pada saat MOSFET-nya ini off, dia lebih positif di kaki yang kanan. Kenapa? Karena nanti pada saat MOSFET ini off, maka output di sini DC outputnya akan berupa penjumlahan nilai antara DC inputnya dengan nilai tegangan induktor. Jadi dengan kata lain di sini adalah DC input diseri dengan induktor. Jadi ada dua buah sumber di sini. Ada sumber DC input murninya, kemudian ada sumber tegangan dari induktor, sehingga nanti sumber DC input di sini dengan induktor, dengan kata lain kita hubungkan secara seri. Nah, jika kita hubungkan secara seri, maka di sini sudah benar kaki atau sisi negatif dari sumber di bagian bawah dengan positif dari sumber. Nah, kemudian kita hubungkan dengan negatif dari induktor. Nah, ini merupakan rangkaian seri. Jadi kita perhatikan di sisi sini terlebih dahulu. Jadi
antara DC input dan juga induktor. Nah, di sini kalau kita perhatikan dihubungkan secara seri, sehingga nanti untuk outputnya adalah penjumlahan tegangan input dengan tegangan induktornya, atau Vin dijumlahkan dengan VL. Nah, di sini karena MOSFET-nya sudah terbuka, maksud saya, maka arusnya akan mengalir melalui dioda 1, seperti itu. Baik, mungkin itu pendahuluan mengenai materi boost converter. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rangkaian dari boost converter menggunakan software PSIM. Jadi setelah kita mengetahui di sini bagaimana cara kerja atau prinsip kerja dari boost converter, kita akan lanjutkan untuk merangkai di software PSIM. Baik, di sini sudah saya siapkan untuk software PSIM-nya. Kita masukkan terlebih dahulu. Untuk komponen yang pertama ada sumber tegangan. Kita gunakan yang ini saja, DC input. Kemudian ada induktor di sebelah sini, dan ada MOSFET. Oke, kita letakkan di. Oh ya, jadi ini untuk melihat perbedaannya. Nah, jika pada buck converter di bab sebelumnya kita menggunakan P-MOSFET, maka pada boost converter kali ini kita akan menggunakan MOSFET yang biasa atau dengan N-MOSFET atau MOSFET tipe N. Sementara yang sebelumnya atau buck converter adalah MOSFET tipe P. Jadi kita menggunakan yang bertuliskan MOSFET saja atau MOSFET tipe N di sini. Kita klik. Oke, kita letakkan di sebelah sini sesuai dengan rangkaian. Kemudian ada dioda. Selanjutnya kapasitor. Dan yang terakhir adalah resistor. Oke, selanjutnya kita hubungkan rangkaian boost converter ini. Oke. Oke, selanjutnya kita buat untuk rangkaian pemicuan atau pengaturan dari MOSFET-nya. Sini akan rangkaian PWM, kemudian oke. Kita hubungkan di sini. Oke, jangan lupa kita tambahkan ground di bagian bawah. Oke, yang pertama kita atur adalah nilai dari induktor. Nah, untuk nilai induktansi, kemudian kapasitansi dan juga resistansi, kita tetap menggunakan nilai-nilai yang kita gunakan sebelumnya di buck converter. Jadi untuk induktor nilainya adalah 8 mH.
tampilkan displaynya dan juga namanya. Kemudian untuk kapasitor, nilai kapasitansinya adalah 2000 mikrofarad. Kita tampilkan nama dan juga nilainya. Oke. Dan terakhir nilai resistansinya adalah 340 ohm. Sama, kita tampilkan nama dan juga nilainya. Oke, selanjutnya kita atur nilai PWM-nya. Untuk VPIC-nya adalah 10, kemudian frekuensinya kita gunakan nilai 31,25 kilo. Kemudian kita gunakan duty cycle yang pertama di sini ada 50% atau 0,5 ya. Oke. Kemudian ini adalah nilai tegangan DC-nya. Saya gunakan nilai 12 volt. Saya berikan namanya dan juga nilainya. Oke. Selanjutnya kita berikan voltmeter atau pengukuran tegangan dari V-in, kemudian V-out. Oke, kita hubungkan di sini. Selanjutnya kita atur berikan nama. Nah, di sini untuk yang pertama adalah V-in. Kita berikan namanya, kita tampilkan namanya. Kemudian yang ini namanya adalah V-out. Kita tampilkan namanya juga. Oke, ini sudah selesai untuk rangkaian sederhana dari maksud saya bus converter. Kemudian kita akan simulasikan untuk time step-nya. Di sini saya gunakan 1,9. Oke, untuk total time-nya saya gunakan sampai 0,1 dan print time-nya 0, ini gunakan 1 saja, ini 0,5. Oke, selanjutnya kita simulasikan. Oke, selanjutnya kita tampilkan ya nilai V-in dan V-out-nya. Sepertinya masih ada sedikit kesalahan. Coba kita lihat. Oke, di sini untuk nilainya 31,25. Oke, kemudian ini sudah. Nah, coba kita simulasikan lagi. V-in dan V-out-nya.
Coba kita hitung. Oke, nilainya sebenarnya sudah benar ya, yaitu 24 volt. Jadi jika kita sesuaikan dengan rumus untuk mencari Vout-nya, Vout di sini adalah nilai Vin dibagi dengan 1 dikurangi dengan duty cycle-nya. Jadi ketika menggunakan Vin 12 volt kemudian duty cycle-nya 0,5, berarti nanti 12 dibagi dengan 0,5 sehingga nilainya adalah 24 volt. Oke, mungkin sekian untuk video pembelajaran mengenai boost converter. Selanjutnya jika ada pertanyaan ataupun yang belum dipahami, nanti akan kita lanjutkan di praktikum di pertemuan berikutnya. Terima kasih.